push on the start. 해가 있다면 꿈을 꾸고 싶다고. Push on the start. Push on the start. 달빛이 있다면. Semiotik sastra adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda dan menganggap karya sastra adalah sebagai suatu sistem yang padu di dalam dan memiliki konvensi-konvensi di luar sebagai sistem. Semiotika memiliki dua bapak besar yang berpengaruh besar. Yang pertama, Ferdinand de Saussure, dan yang kedua, Charles Sanders Peirce. Selanjutnya, saya akan membahas tanda dalam semiotik. Tanda dalam semiotik dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu icon, simbol, dan indeks. Yang pertama, icon. Icon adalah tanda yang memiliki kemiripan bahkan menyerupai secara fisik dengan sesuatu yang diwakilinya. Contohnya adalah lukisan potret wajah yang menyerupai seseorang adalah icon dari orang itu. 2. Indeks. Indeks adalah tanda yang mewakili sesuatu berdasarkan keterkaitan yang biasanya terbentuk dari pengalaman, seperti awan kelabu adalah tanda akan datangnya hujan. Dan yang ketiga, simbol. Simbol adalah tanda yang mewakili sesuatu berdasarkan kesepakatan-kesepakatan, baik disengaja atau tidak disengaja. Misalnya, gedung sate mewakili Bandung. Api sudah pasti ada asap. Nah, sesudah mengetahui pengertian dari semiotik dan bagian-bagian yang terdapat di dalam semiotik ini, mari kita lakukan analisis pendekatan semiotik terhadap puisi. Puisi ini berjudul Jika Pada Akhirnya, karya dari Husni Jamaluddin. Selanjutnya, mari kita lakukan analisis pendekatan semiotik pada puisi tersebut. Yang pertama, icon. Ungkapan jika pada akhirnya pada judul puisi yang merupakan gambaran puisi secara keseluruhan. Ungkapan tersebut merupakan pengandaian yang terdiri atas kata jika dan yang kedua, icon tak berhak. Terdiri atas kata ingkar, tak atau tidak, dan berhak, yang maknanya tidak berhak untuk mengharapkan dan dipanggil masuk dalam rumahnya atau surganya. Yang ketiga, icon terbujur kaku dalam larik ini bermakna terbaring dalam keadaan mengeras, tidak goyang, tidak berdaya. Frasa terbujur kaku dan jika pada akhirnya tiba merujuk pada satu makna, yakni kematian. Selanjutnya, mari bahas indeks yang terdapat dalam puisi tersebut. Indeks pertama terdapat pada larik berada di depan rumahmu, yang diikuti oleh huruf kapital pada unsur rumahmu, merepresentasikan rumah milikmu yang disapa oleh si aku lirik dalam indeks tersebut, yaitu Tuhan. Dengan demikian, berada di depan rumahmu bermakna berada di depan pintu surgamu. Yang kedua, indeks membuka pintu, merepresentasikan sifat kemahabijaksanaan Allah untuk memberi ampunan pada aku lirik. Yang ketiga, simbol. Adapun tanda-tanda simbolitas puisi ini adalah terdapat yang pertama pada unsur tubuh terbujur kaku dalam larik, mata pun katup dan tubuh terbujur kaku. Simbol tersebut diperjelas oleh unsur-unsur lain dalam larik, mata pun katup dan tubuh terbujur kaku. Mata tidak lagi berarti panca indera, tetapi berarti kekuatan jasad sang makhluk, sekaligus menyimbolkan dunia atau usia di dunia. Yang kedua, simbol bumi dalam larik yang kubawa dari bumi. Kata bumi dalam puisi ini bukan berarti tempat kehidupan yang dihuni oleh makhluk hidup, melainkan simbol yang memadai segala kehidupan dunia
dan segala yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, simbol rumahmu dalam larik, barangkali aku bisa segera di depan rumahmu, menyimbolkan sebuah tempat yang kondusif, yang tenang, nyaman, indah, dan segala sesuatu yang menikmatkan dan tidak dapat digambarkan oleh kata-kata manusia. 처럼 오고 어떻게 하는 것처럼 신기루의 세계일 거야. 그리고 내 세상일 거야. 상상 그대로일 거야. 이번 영원 다시 안낼 거야.